Pangerang itu. Beralih ke sana wisatanya banyak dan ada suatu menyimpan banyak sih hal mistis yang perlu diceritakan di sana, dan tempat-tempatnya tuh nggak cuma satu. Itu beneran? Kata orang sana sih yang saya dengar itu nyata digantung. No, iya menarik ini kok. Itu banyak pertanyaan di kepala saya itu. Apakah itu benar manusia atau bukan? Kalau dibilang manusia itu memang manusia semua, tapi sudah menyimpang dari adab manusia itu sendiri. Pelarian putri sama pangeran dari kerajaan Belambangan, meninggal, jatuhlah bekalnya di sana. Bekalnya? Bekal ini dodol. Jadi si pangeran dan putri ini sedang bermain, maksudnya berenang melancong ke sana lah ya. Pergi jauh dari kerajaan Belambangan nih, kerajaan Banyuwangi. Oke. Dia dijodohkan sama kerajaan Bali. Kerajaan Bali dia dijodohkan, si putri nggak mau. Akhirnya dia lari dengan pangeran. Kawin lari dengan si pangeran. Oke. Saat pelarian itu bekalnya jatuh berupa dodol. Iya, berupa dodol. Oke. Dan itu si dodol itu berubah menjadi batu. Berarti sampai sekarang batu masih itu ada. Memang masih kayak dikeramatkan gitu ya. Keramat apa sakral sih bahasanya? Sakral. Bagaimana sakral ya? Sakral. Karena pernah dipindahkan, kan ini pelebaran jalan nih gede di wilayah itu. Jalan gede. Seiring berjalannya waktu ya. Kan banyak yang nggak percaya, wah pindahin aja batu ini kayak gimana gitu. Dipindahin batu itu, pakai alat gede lah pokoknya. Eskavator gitu ya. Besar pokoknya tuh. Alat-alat berat. Rusak. Eskavator tuh ada 35. Es satu deh. Es kelapa. Oke. Es kelapa sawit tapi. Itu apa ya? Bahas terserah apa yang dipancing ini. Batu dodol kayaknya terserah. Asik. Jadi kita mencari suasana baru ya. Dari suasana baru dengan take over kamar dari salah satu teman kita. Bukan besar ya? Investor. Iya. Jadi kita santai-santai aja ngobrol-ngobrol karena mungkin pembahasannya masih seputaran hal-hal mistis ya. Tentunya pasti hal-hal mistis, hal-hal yang janggal terutama. Ya seperti biasa. Kembali lagi bersama Mas Riko. Halo semua. Thank you sudah diundang lagi Sama Mbak Nanong. Semoga hari ini Mbak Nanong tidak kebelet ini lagi ya. Kebelet poker ke belakang karena toiletnya lumayan jauh. Sekitar 14 kilo di belakang. Oke. Jadi gimana kok? Apa nih kita bahas nih kayaknya ini? Yang menarik di Banyuwangi lah. Asik. Wangi nih. Tapi sebenarnya memang asli ini ya, memang asli Banyuwangi. Kalau dibilang asli sih enggak ya. Oke. Saya lahirnya tuh di Kepulauan Dayak. Oh, Kalimantan. lahirnya di Kalimantan. Blasteran. Tapi orang tua asli Orang tua asli Jawa. Jawanya di Jawa Timur. Jawa Timur, Blitar. Blitar. Dua-duanya. Bapak itu keluarganya banyakkan di Kalimantan. Oke. Bapak saya, kakek saya tuh lahirnya tempat yang sama. Di Kalimantan Timur dulunya Kalimantan Timur, sekarang kan pindah jadi Kalimantan Utara, Tarakan. Oh ya, oke. Di situ ya masih gimana ya, bisnis juga di sana Ya, Dakui itu memang salah satu tempat yang menyimpan banyak misteri lah. Itu misteri dalam artian
kental dengan kebudayaan juga kan ya. Maksudnya itu budaya dengan hal seperti itu kan berdampingan gitu loh. Ya sih. Berarti sekarang memang udah lama di Lombok kok? Di Lombok itu Dari tahun berapa? Dari saya SD. SD. Oh, lama berarti. Loh, jadi Lama. kental suku Sasak. Iya, udah jadi Jawa campur Sasak berarti. Jawa, Kalimantan, Sasak. Apa nih sebutannya asli mana? Nusantara. Nusantara. Pantas akur sama Mas Abi. Pantes. Kok bukannya Mas Abi? CS-nya Mas Abi. Jadi gimana kok misalnya kalau ada sesuatu hal yang menarik yang akan diceritakan di daerah, terutama daerah kampung halaman orang tua lah ya, yang di bisa dibilang seperti itu. Jawa Banyuwangi. Timur, ya Banyuwangi. Apa Kalau- kok mungkin yang mau di sharing-sharing, siapa tahu nanti teman-teman bisa dapat apa namanya, pelajaran itu dalam artian tidak mesti berhitung apa segala macam, cuman lebih ke sejarah sih. Sejarah betul. Jadi sejarah ini kenapa bisa jadi begini. Nah, itu mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan sesuatu lah di sini yang positif gitu. Ya, kita beralih sekarang ke ceritanya Sunrise of Java. Wih. Banyuwangi, betul, oke? betul. Oh, itu julukannya ini ya, Sunrise of Java. Java. Sana tuh pariwisatanya bagus-bagus, apalagi gunungnya. Terus kalau di gunung itu sebutannya tuh Gunung Raung. Di sana itu ada namanya Blue Fire. Blue Kalau- Fire. kalau suka naik gunung ya, naik gunung sana tuh ada namanya Blue Fire, dan itu bisa dilihat saat jam 2 sampai jam 4. Dini hari. Iya, itu bisa. Dan itu kadang-kadang bisa orang lihat fotoan, tapi harus menggunakan safety kayak soalnya kan sana banyak gitu ya? banyak belerang. Belerang. Belerang, api dari belerang itu. Beralih ke sana, wisatanya banyak dan ada suatu menyimpan banyak sih hal mistis yang perlu diceritakan di sana, dan tempat-tempatnya tuh nggak cuma satu. Nggak cuma satu, banyak banget yang menceritakan, apalagi di sana terkenal dengan sebutan kota santet. Iya kan? Betul. Dan sempat ada dulu kejadian pemusnahan dukun santet seluruh Banyuwangi. Iya, iya. Oh, iya. Dipenggal. Yang ninja ya, yang ninja itu ya. Saya pernah baca tuh, pernah nonton juga. Itu Orde baru. Ya, orde baru kan. Udah baru itu. Dan yang saya ceritakan ini hampir, bukan menyangkut ya, tempatnya hampir berdekatan dengan kejadian digantungnya kepala-kepala itu. Itu beneran. Kata orang sana sih, yang saya dengar itu nyata digantung. No, iya menarik ini kok. Itu banyak pertanyaan di kepala saya itu. Apakah itu benar manusia atau bukan? Kalau dibilang manusia, itu memang manusia semua, tapi sudah menyimpang dari adab manusia itu sendiri. Maksudnya menyimpang itu dia bersekutu dengan bukan siluman atau yang lainnya, tapi lebih ke tingkatan atas, Daiman. Demon. Lebih ke iblis. Karena sepengetahuan saya dari melihat, menonton, dan membaca, itu mereka itu dilihat seperti loncat dari atap ke atap, seperti layaknya ninja, tapi loncatannya itu memang cepat sekali, cepat sekali. Kalau Kayak yang film Assassin. Iya, kayak ninja seperti itu. sebenarnya banyak cerita yang itu bisa dibilang katanya itu dukun, yang dibilang itu katanya punya ilmu atau kayak gimana. Nah, itu lebih ke bukan dukun, tapi mempelajari ilmu yang menyesatkan. Sama berarti- kayak halnya kayak ilmu yang kau sudah aku turunkan ilmu dari turun menurun. Nah, generasi akhir dari yang diturunkan ini menyalahgunakan, menyebarkan untuk kepentingan dia sendiri. Tapi banyak itu kok.
banyak dia kayak sekte gitu. Kayak satanis. Kayak gitu. Sampai sekarang pun ya masih itu menjadi Konspirasi. konspirasi. Tujuannya itu apa? Kalau dibilang tujuan sih, ya sama kayak judul, memperkaya diri sendiri yang tak pasti. Bukan. Maksud saya tujuan untuk dilakukan pemusnahan pakai genosida gitulah di daerah itu, terutama yang dicari itu adalah dukun-dukun yang maksudnya bukan dukun-dukun, orang-orang yang terindikasi menjadi dukun. Itu tujuan orang-orang yang seperti ninja itu apa sebenarnya? Itu yang masih menjadi belum itu, pasti tujuannya gitu loh. Ini ada dua versi jadinya nih. Saya klarifikasi dulu. Ini ada dua versi. Yang pertama pemusnahan dukun, yang kedua pemusnahan ninja. Itu udah beda versi. Yang dua ini. Jadinya yang si dukun ini dia dihilangkan atau dimusnahkan itu karena sangat meresahkan. Meresahkan warga, semua halayak yang ada di sana. Setiap minggu pasti ada korban. Setiap minggu pasti ada korban, bla 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 bla. Akhirnya yang tak dengar itu dari ulama di sana. Larinya ke agama ya, sorry. Iya. Ulama di sana itu menyuruh atau mengimbau warga sana untuk menelusuri siapa aja nih yang dalam menyangkut ilmu itu. Gitu kan ini. Itu kejadian mungkin Orde Baru, pergantian Soeharto kayak gitu. Bahkan juga katanya pemuka agama pun diincar katanya waktu itu ya. Itu salah paham. Kalau pemuka agama itu Salah paham. Jadi salah paham. Fitnah. Gitu. Kalau pemuka agama itu difitnah karena ada hal agama yang menyimpang Islam. Itu dilarikan, kamu dukun nih kayak gitu. Ya ke zaman dulu soalnya yang saya baca semengerikan itu karena kenapa? Orang bisa tanpa dibuktikan ya, cuman sekedar omongan, dia tuh begini, kamu tuh begini, langsung sikat. Itu semengerikan itu dulu yang saya baca ya. Iya. Yang saya baca dan saya tonton di YouTube itu seperti itu dia. Hampir ini kayak kejadian suatu kontroversi atau pengadu domba antara perang Sampit. Sampit itu kan adu domba gitu. Iya. Artinya adu domba. Sama halnya juga seperti ini. Antara ilmu hitam dan putih ini saling mengadu domba. Jadilah suatu bentrok yang menyebabkan kejadian pemusnahan itu. Pemusnahan si dukun-dukun. Iya. Soalnya si dukun ini bukan kalau dia fine, dia bersekutu dengan setan atau iblis. Tapi kan di belakang itu dia harus mempunyai tumbal yang harus diserahkan. Tumbalnya itu entah menyerupai keturunannya yang minta ini, atau ada tetangganya yang mau dibunuh, saya butuh darah perawan atau apa kayak gitu. Kalau hanya sekedar binatang itu ya fine lah, terserah kamu mau bunuh binatang kayak gimana. Tapi kalau sudah membunuh sesama kan sudah adabnya berbeda dengan manusia, betul. Memang kamu Tuhan. Gitu. Iya, soalnya rumah-rumahnya tuh yang pokoknya asal ada tanda di rumahnya itu malamnya lampu tuh mati sebentar, langsung dah, nggak sampai berapa menit tuh langsung secepat itu kejadiannya ya. Cepat itu. Dan kalau dimasukkan dengan logika ya, kalau itu dikerjakan oleh manusia biasa, itu mustahil itu kok. Kalau menurut saya ya. Ya, sangat mustahil. Karena kalau ini yang saya ngadu dari berita-berita sama informasi yang saya saring itu, katanya begitu lampu mati, Persekian menit gitu langsung terkapar semua, langsung loncat lagi. Iya. Buset, merinding saya kalau saya nonton gitu tuh. Kalau Heran saya makanya. ninja ini sebenarnya ada yang untuk membunuh si dukun ini ditugaskan. Yang kedua ada untuk membunuh ulama. Ada dua versi yang saya ceritakan ini. Itu
hampir berdekatan dengan kejadian yang udah awal saya bicarakan tadi itu, sama si pemusnahan banyak digantung kepala katanya dulu tuh di pantai itu. Ini namanya daerahnya ini di, kalau kita lepas dari pelabuhan Ketapang itu kita ke kanan, namanya daerahnya Watu Dodol. Watu Dodol ini banyak cerita sih kalau di sejarahin dulu, ya nggak mistisnya ya. Iya ya. Itu sejarahnya dulu tuh itu sebuah pelarian putri sama pangeran dari kerajaan Belambangan, meninggal, jatuhlah bekalnya di sana. Bekalnya. Bekal ini dodol. Jadi si pangeran dan putri ini sedang bermain, maksudnya sedang melancong ke sana lah ya. Pergi jauh dari kerajaan Belambangan nih, kerajaan Banyuwangi. Oke. Dia dijodohkan sama kerajaan Bali. Kerajaan Bali dia dijodohkan, si putri nggak mau. Akhirnya dia lari dengan pangeran. Kawin lari dengan si pangeran. Oke. Saat pelarian itu bekalnya jatuh berupa dodol. ya, berupa dodol. Oke. Dan itu si dodol itu berubah menjadi batu besar. Till now, sampai sekarang. Sampai Masih sekarang ada? nggak bisa dipindahkan. Namanya sekarang Watu Dodol. Watu Dodol. Sekarang itu jadi cerita rakyat. Jadi cerita rakyat di situ tuh. Tapi sekarang masih ada batu itu kok. Masih kokoh berdiri dan tidak bisa kemana-mana lah istilahnya. Sebentar. Berarti dodol itu kan jatuh sedikit ya, sedikit dalam artian paling enggak kecil lah ya. Ya satu Kayak korek ya, inilah. gitulah, ya. Korek ini jatuh. Mak gitu dodolnya gini kan. Terus akhirnya setelah itu enggak diapa-apain, tiba-tiba membesar gitu apa gimana? Ada suatu campur tangan makhluk untuk menghalangi dia si pelarian si putri sama raja ini. Oh, berarti Pangeran ini. dodol ini pokoknya ada campur tangan mistisnya lah ya. Tujuannya untuk menghalangi pelarian dari si pangeran dan si putri. Ya. Dan pada akhirnya Berubah menjadi batu besar dan itu menjadi gerbang gaib di Banyuwangi. Gerbang berarti gaib. sampai sekarang Sampai sekarang batu masih ada. itu memang masih kayak dikeramatkan gitu ya. Keramat apa sakral sih bahasanya? Apa Sakral. gimana? Sakral ya. Sakral. Karena pernah dipindahkan, kan ini pelebaran jalan nih gede di wilayah itu. Pelebaran jalan gede. Seiring berjalannya waktu ya. Kan banyak yang nggak percaya, wah pindahin aja batu ini kayak gimana gitu. Dipindahin batu itu, pakai alat gede lah pokoknya. Ekskavator gitu ya. Besar pokoknya tuh. Alat-alat berat. Rusak. Ekskavator tuh ada 3 atau 5. Nggak bisa hidup semua. Batunya besar kira-kira tuh. Besar banget. Sekitar 5 meter nih. Tinggi Ya, 5 meter. Sekitar itu Padahal lebarnya. dari kecil gitu ya. Karena ada campur tangan itu untuk menghalangi pelariannya si putri ini. Dan pada akhirnya pembangunan jalan Pembangunan jalan ini tetap berlangsung. tetap berlangsung tanpa mengusik si batu ini. Jadi jalan batunya dari tengah-tengah dong? Iya, jadinya dia pemisah jalan antara kanan sama kirinya. Jadi Iya. Ikon Watu Dodol nih. Tapi sebentar, itu jalan itu satu arah apa dua arah? 2 arah. Oh, berarti pas dalam artian itu dia kayak ini kan, di tengah-tengah gini kan. Tapi ya memang tidak bisa di apa-apakan. Nggak bisa diapa-apakan. Terus sempat ada yang mau kayak motong kayak apa itu, nggak mempan alat berat apapun, dan yang memotong tuh istilahnya kalau sebutannya di Lombok tuh ketemu ya. Ya. Kayak sambat gitu. Sambat. Sambat. Mencoba gitu. untuk memindahkan. Untuk memindahkan sampai sekarang pun nggak bisa jadinya, karena si batu ini mempunyai, dalam hal mistis itu mempunyai energi yang sangat besar. Istilahnya di sana tuh portal untuk masuk dan keluarnya tentara-tentara dari keraton Nyi Roro Kidul. Waduh, oke. Informasi baru nih. Ya, saya baru tahu, maksud dalam artian ada sejarah, misalnya Watu Dodol itu seperti apa. Saya pernah dengar, cuman untuk sejarah detailnya saya kurang pernah ya.
kurang pernah mendengar lah. bukan hanya tentara nyai aja yang datang ke sana. Portal itu bisa masuk, siapa yang bisa masuk ke sana. Misalnya kita raga sukma tuh misahan raga, roh dan raga. Raga sukma masa waktu dodol kayak saya mau pengen ke kerajaan ini, diantar sama batu tuh portal tuh langsung ke kerajaan itu. Berarti kayak pintu kemana saja ya punyanya Doraemon itu berarti ya? Hampir, Iya. hampir lah. Saya mau ke kerajaan ini, kerajaan ini ke jalur sini. penghubung dunia kita sama dunia mereka. Benar. Seperti itu di batu itu. Nah depannya batu itu ada patung gede besar. Patung itu patung gandrung, penari gandrung besar dan banyak yang nongkrong di sana ngelihat batu itu bergerak sendiri. Patung itu kayak gitu. Patung itu yang di pinggir pantainya itu. Ya. Ada Sakiremen juga. Oh iya ya. Teman-teman yang dari Banyuwangi ya, siapa tahu ada yang nonton, boleh komen ya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau memang ada yang mau diluruskan. Benar. Oh yang aja. saya cuman dengar cerita seperti itu dan pernah menyentuh batu itu. Wow sih energinya. Wow banget. Dia bisa kayak koneksi ke Gunung Raung, koneksi ke Kerajaan Mataram, koneksi ke Nyai, Bulirang, terus pokoknya ke kota-kota dibilang kota gaib tuh bisa dari sana. Alas Purwo pun pembatasnya dari sana, pembatas mistisnya dari batu itu. Setelah melewati batu itu sudah memasuki daerah kerajaan jin. Ini ada yang saya mau tanya nih. Kan biasanya gerbang, anggap saja ini gerbang ya. Otomatis ada lah penjaganya di sana, security-nya. Tahu nggak apa di sana? Apa masih berbentuk prajurit-prajurit? Kalau security itu hampir sama. Kalau kita lihat realnya di patung, yang agama Hindu, terutama agama Hindu pasti tahu di depan pura ada yang pegang Boma namanya. Boma ya. Boma ya kalau nggak salah ya, penjaga pintu. Hampir seperti yang bawa, itu. Bawa apa sih? Bawa Kayak gada panjang gitu. Itu di situ dua. Jadinya di sini ada gini ya modelnya. Dua gini. Itu bukan duduk tapi berdiri. Berdiri begini. Dia yang bakal nanya ke kita mau kemana atau mau ngapain? Dia yang bakalan memperbolehkan kita masuk apa enggak. Oke. Oh, izinnya dari dia. Izinnya dari dia. Kalau hal-hal kecil misalnya kayak siapa ini cucumu ini mau masuk, ngapain kamu digituin. Layak nggak kita itu tergantung orang, Ya. gitu. Tergantung niat. Tergantung niatnya mau kemana. Niat kalau sudah sama halnya mereka kan bisa terkoneksi niat kita jelek dan buruk itu dari aura kita. Aura itu tuh terpancarkan dari yang nanya ini. Kalau dia datang ke sana menyentuh itu dengan hal yang buruk, ya si dua ini bakalan musik dia sampai kapanpun. Tidak membolehkan untuk melewati sana. Banyak hal kejadian atau apa kayak gitu. Itu di sana si apa sebetulnya itu Boma ya? Boma kalau agama Hindu bilang. Iya, Boma ya. Coba googling Boma Berarti kayaknya. yang bisa ke sana itu hanya orang-orang terpilih ya termasuk. Kalau melewati dimensi iya. Kalau hanya sekedar wisatawan, fine aja mau lewat manapun sampai memfoto-foto atau karena di sana tuh ada kayak spot foto-fotoan di bawah patung gandrung itu. Iya. Foto-fotoan di sana ngumpul semua, banyak yang jualan. Kebaya merah ya. Patung itu. Ya. Ya bagus spot fotonya. Bagus spot foto di sana. Banyuwangi itu keren kok. Oke, ada Banyuwangi. Ikon wisata ya. Ya. Wisata banyak wisatanya. Sekarang juga ada yang wisata kayak percampuran 5 agama di satu tempat. Persembahyangan Hindu, Buddha, Kristen, Islam gitu. Kayak Oh, iya, hutan iya, itu. iya. Tahu kan pernah? Iya, iya, iya. Nah, itu. Di situ terus di sana tuh juga pernah
dijadikan tempat syuting KKN Desa Penari. Yang katanya berarti emang dari situ ya kejadiannya memang kejadian nyata. Kalau dibilang kejadian nyata itu belum kita bisa pastikan, tapi desa itu ada. Desa KKN itu Desa Penari. Ada. emang beneran ada? Ada yang menyerupai dia, tapi nggak tahu dia mengambil ceritanya itu dari sanakah atau dari tempat daerah lain. Iya. Kebetulan, tempat ini sama dengan vibe-nya nih, kita ambil di sini aja syutingnya, nah seperti itu. Saya nggak tahu. Tapi yang saya rasa desa itu memang ada, dan hanya segelintir orang yang bisa masuk ke desa itu. Kalau wisatanya di sana ada namanya Rowo Bayu. Rowo Bayu ini danau besar, dan itu kayak di sana tuh ada peninggalan, pokoknya peninggalan kerajaan Mataram atau Singasari, lupa saya di sana itu. Apa namanya tadi? Rowo Bayu. Rowo Bayu. Di situ ada, di dalam itu kalau untuk yang agama Hindu atau Islam pengen sembahyang atau pengen sholat. Di sana sudah tersedia di Rowo Bayu itu. Berdampingan. Vibe-nya kayak Suranadi. Iya. Berdampingan. Dingin gitu berarti ya? Pinus. Oh iya, udah pohon pinus dingin berarti sejuk. Iya, ada puranya juga. Ada pura sebelahnya itu ada musola. Musola. Iya. Coba lo? Oh iya. Iya, vibe-nya kayak di Suranadi. Iya, Suranadi. Dan itu wow, positif banget vibe-nya. Datang ke Maksudnya sana energinya tuh yang benar-benar menenangkan gitu ya, kayak tenang. Saya datang ke sana tuh ngecas ya. Oh, Iya, paham ya. maksudnya energi negatif kita nih keserap ya. Iya, kayak positif tuh masuk, negatif tuh keluar gitu loh. Kayak melukat lah ya. Boy, betul tuh. Bukan sana buat datang ke sana, Kopi, rokok, gorengan, ngeliatin danau tuh aja. Kok segar sekali, kelihatannya tuh enak. Oh, tanpa berendam ya. Oke. Sejauh ini saya belum tahu bisa berenang apa tidak. Oh iya. Di rawa itu. Karena kalau untuk melewati rawa itu kayak ini Narmada. Kan ada kayak Mayura. Yang ada kayak gocangan Bebek-bebekan itu. Itu bisa di sana. Oh, ada gilinya di tengah berarti. Kayak Mayura persis kayak Taman Mayura. Tapi sana ya kan Taman Mayura kan balik lagi Mataram. Itu kerajaan Mataram. Peninggalan sana kan. Nah, ini hampir sama seperti vibe-nya di sana, tapi lebih ke hutan, pinus semua. Dan masuknya dalam sih. Kayaknya sih. Iya, dalam. Dalam itu dalam danaunya apa dalam tempatnya? Dalam tempatnya. Masuk ke dalam. Tapi capeknya kita Berbayar. iya sih. Motor nggak bisa masuk? Bisa, mobil, Bisa. motor bisa. Karena kan di sana kan jadi tempat pengambilan karet kan, pinus kan. Iya. Legal. Pinus, tebu, ngambilnya di sana bahannya. Berarti memang sudah menjadi daerah, sudah menjadi tempat wisata lah gitu ya. Tempat wisata yang istilahnya kalau kita dibilang tuh wisata religi di sana lah tempatnya. Hanya saja tidak ada yang jual sate. Oh betul, Suranadi ya. Kok bisa? Kan nggak tahu di sana satenya kayak gimana. Sate bulaya. Maksudnya sate bulaya kayak ini. Kan kalau Suranadi kan banyak yang jual sate. Sana kan paling yang dijual kopi, lalapan. Oh, lalapan juga. Ada lalapan, nasi goreng ada. Saya pikir karena ada pantangannya nih nggak boleh. Enggak. Kalau pantangan nggak ada sih. Sejauh ini Asal jangan sembarangan aja, sembarangan dalam Kalau saya lihat dari fotonya, sayang juga kalau banyak pedagang di sini. bilang kota itu. Kalau kita kelarinya ke wisata dari akamsi sih atau warlocknya sih, warga lokalnya sih yang istilahnya untuk memelihara tempat itu. Menurut saya sih. Kalau untuk pemerintah,
Nggak yakin kayaknya. Ah, Ini pertanyaanku. Begitu konya di sana duduk, ngopi, ngerokok, makan, dan memandangi di sana itu, apa yang konya lihat? Banyak, Dengan mata yang lain. banyak. Banyak itu dalam artian sebutkan dah salah satunya yang Yang kebanyakan semua positif, negatif apa gimana? positif banget, Positif semua. positif semua. Yang saya Yang paling tersentuh- menonjol, yang membuat kamu, aduh, kayak terkesan, kayak, aduh, merinding saya, kayak yang, pokoknya senang lah gitu, Iya. pokoknya apalah gitu. tertujunya ke dia lah. Pertama kali saya ngelihat suatu momen di Rawabayu itu saat ada dua agama berdampingan melakukan ritual ibadah. Bukan ibadah. Rokok nih satu itu nggak tak isek karena ngelihat suatu momen yang berapa menit tuh. Islam sebelahnya Islam, Hindu, ada beriringan saling menyapa atau apa ke situ. Azan terus ritual untuk agama Hindu ya melakukan itu, tidak saling terganggu. Beda ya, kayak hal nyata ya, yang azan aja ada, terus ada agama Hindu di sebelahnya. Oh, kamu punya jam waktu sekian. Jadi mereka itu kesimpulannya fokus dengan kegiatan masing-masing. Iya, bodoh amat dengan agama lain. Ini agama Tidak aku, terdistraksi. agama- No, enggak. Toleransi mereka ini Tuh sangat tinggi kuat di sana. kuat sekali. Itu yang tak rasa, wah anjing, Iya. kapan ya di dunia real kayak seperti ini gitu loh. Indah lah kita Saya- lihatnya ya. Heeh. Itu dengan mata Mata batin, istilahnya mata juga. data biasa. Kalau Iya. mata yang lain itu mata Oh, yang itu lain. mata yang lain. Itu yang mata yang lain. Oh, itu mata yang lain? Itu mata lain itu. Gitu. Bukan mata biasa itu. Bukan mata istilahnya Yang kayak real mata sekali. telanjang. Tapi mata, mohon maaf nih, ke mata real aja dulu. Nggak ada. Terjadi? Oh, enggak ada. Nggak ada. Yang sholat pun nggak ada di sana. Oh, begitu. Yang sembahyang pun enggak ada. Nggak ada. Apalagi sama Hindu. Iya. Di sana cuman ada pedande. Yang semuanya pedande itu cuman saya ngeliat. Oh, berarti kamu yang tidak kamu lihat, maksudnya yang tidak Yang bisa orang lain tidak lihat. orang lain tidak lihat, kamu melihatnya itu ada orang beriringan, berdampingan, sedang Agama Hindu sama melakukan Islam ini beribadah. Dan itu momen yang Kayak perkampungan aja gitu, berarti ya kayak perkampungan, cuman dia kumpul gitu. kamu bayangin kayak ini Taman Mayura, ngumpul Taman Mayura. Di ujung Taman Mayura itu ada masjid sama pura, sama sanggah. Dari gerbang Taman Mayura ini jalan agama Islam sama Hindu saling berdampingan. Oh. Ke sana. Dan itu wow. Kapan ya kayak gini gitu loh maksud saya. Iya. Itu dalam mata batin yang tak lihat, dengan bukan mata biasa yang tak lihat seperti itu. Tapi kalau kamu melihat dengan mata biasa, di sana tuh kosong. Cuman ada pengunjung aja. Pengunjung buter bola balik ngopi bla 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 ngobrol. Tapi masa nggak pernah dapat rumor atau cerita yang aslinya manusianya adalah yang sembahyang barengan gitu, berbarengan begitu. Kalau itu belum tak telusuri sampai situnya ya. Oh ya. Karena kan saya cuma ngelihat momen, kalau sudah ada momen seperti itu di istilahnya itu kan cerminan masa lalu. Cerminan masa lalu yang istilahnya kita bisa lihat, wah ini makhluk astral atau peninggalan energi yang ditinggalkan. Ngeretro lah Ya, istilahnya. retro kayak gitu. Ternyata dulu pernah seperti ini, berdampingan. Kenapa nggak dipertahankan? Toleransi itu kenapa tidak dipertahankan? Lebih larinya sekarang tuh adab udah nggak ada, gitu aja. Semakin kesini manusia semakin ini ya. Iya, Ada udah nggak ada, semakin kesini manusia makin biadab. iya, yus, mulutnya bagus. Itu balik lagi ke oknum. Iya betul sih kalau itu Oknum orang sih, lain. jangan pernah menyalahkan agamanya. Dan di sana ada yang menarik, ada candi
satu candi di Rawabayu itu, dan itu dijaga sama macan kembar putih. Macam bukan. Lanjut. Macan kembar putih ini kayak istilahnya pernah ngelihat gambarnya Prabu Siliwangi. Iya. Macannya seperti itu, dua untuk jaga candi itu. Harimau putih. Ya, harimau putih itu. Dan itu sangat sopan, ramah, tidak beringas, enggak. Jinak lah gitu ya. Saya datang atau yang lainnya datang, misalnya kalian punya kemampuan. Kalau hal yang pengen berbuat baik itu ketahuan di sana. Niat orang udah ketahuan. Udah ketahuan. Ini kan di sana kan saya nggak pengen niat jelek, maksudnya niat jelek di sana tuh ngambil isinya di sana. Wah, ini enak bagus nih, simpen. Jadi kudam saya, jadi penjaga saya, tai. Gitu enggak? Istilahnya enggak Itu mungkin. niatnya udah jelek. Udah jelek lah itu. Istilahnya kan kalau saya datang sana cuman hanya untuk relaksasi, ngecas lagi, Menikmati. Healing ya? Ya, healing saya kayak gitulah. Datang ke suatu tempat yang wah, asik nih seperti ini. Walaupun banyak orang yang bilang tempat itu angker serem, tapi kalau bagi saya tuh angker serem tuh saat dihina sama manusia, bukan sama setan. Perspektif yang berbeda. Ya. Itulah, saya healingnya kayak gitu. Iya. Ya, ke suatu tempat yang istilahnya bisa ngecas atau refresh otak lagi lah. Seru nih. Seru ya yang sana ya kalau Ayo. ada anak mau ke sana. Ayo kapan? Tak antar dah. Mau kemana tak ajak ente? Buat yang mental health kayaknya cocok tuh ke Iya, sana ya. Buat- sangat. Nanong nih suruh ke sana nih cocok nih. Ini orang langsung stres itu. Tambahan. Kita cerita ringan-ringan tapi seru. Kalau tambahan dari saya, saling itu lagi balik lagi dia kan sama manusia, saling toleransi dan perbaikin Ya. aja sih. Betul. Kalau istilahnya kalau ini ciptakan sama manusia loh, bukan sama jin. Jadinya sama manusia aja, masa nggak bisa secuil aja kamu kasih adab sama toleransimu, saling membantu atau gimana. Kalau ente sesama jin, ya kalau berbeda kasta atau kalau dulu kan mungkin berbeda kasta tuh direndahkan yang kasta rendah. Kalau sekarang sudah nggak ada beda kasta lagi kan. Lah, ayolah, Iya. saling bantu lah, saling rangkul lah. Yang membedakan kita tuh hanya perilaku. Itu dia. Karena semakin zaman semakin nyampe ke sekarang ini, Iya, zaman Sam- semakin modern. sama kayak Nanong bilang apa Nanong? Ada? Lupa deh. Kan itu Iya, iya. aja. Kalau kamu udah kerja di BUMN, Jangan, bukan Rendah. itu, bukan itu. Adab semakin hilang, diadab semakin ada kayak gitu. Nah, Iya. itu dia. Ini ya janganlah hal seperti itu terjadi. Kita saling rangkul, namanya juga kita satu apa yang dibilangnya makhluk lah, itu aja sih Ciptaannya. ciptaan. See you guys.